Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Deli Podcast. Ini adalah podcast Deli Serdang di channel YouTube-nya pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Berarti hebat nih Pak, pemadam kebakaran nih. Artinya kalau kita bagi 365 hari Bang, berarti 2 hari sekali itu ada kebakaran. Dan bersama kita sudah hadir Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Bapak Kurnia Boloni Sinaga SSTP. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Saya panggil Bang aja ya. Boleh. Iya. Ini perlu kita informasikan juga nih Pak kepada kawan Deli Serdang, bahwasanya sebelum syuting kita telah menjalankan protokol kesehatan. Jadi untuk kemudahan dan kelancaran kita berkomunikasi, izin Pak, boleh kita buka maskernya Pak? Boleh. Dan supaya kawan Deli Serdang lebih kenal lagi dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang. Pak, ini setahu kita nih kan Pak ya, Iya, pemadam kebakaran itu sebelumnya kan pernah tergabung di Satpol PP, Iya, sebelumnya. kemudian di PU, Perkim sebelumnya. Perkim ya, di Cipta Karya itu ya Pak ya. Nah sekarang ini Dinas Pemadam Kebakaran ini dibentuk OPD tersendiri gitu. Iya, betul. Nah kira-kira yang mendasari ini apa Pak? Ya baik, jadi dasar terbentuknya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Permendagri nomor 16 tahun 2020 dan Perda nomor 7 tahun 2020. Jadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang berdiri mulai terhitung 1 Januari tahun 2021. Berarti ini hampir 1 tahun lah nih usia pemadam Ya. kebakaran dan penyelamatan Deli Serdang ini Pak ya? 4 bulan 1 nanti pas 1 tahun Bang. Nah Pak, ini kalau boleh tahu nih Pak, gambaran secara umum tugas dan kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang itu apa kira-kira Pak? Ya, jadi tugas utama terbentuknya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang ada 2, yaitu pertama berkaitan dengan pemadaman itu sendiri dan yang kedua berkaitan dengan penyelamatan. Jadi sesuai dengan Permendagri ini Bang, yang baru, jadi ada tugas penyelamatan, rescue. Jadi di samping tugas utama kita sebagai Pemadam kebakaran tadi, itu sendiri. berarti ada tugas tambahan penyelamatan. Nah, seberapa pentingkah OPD ini dibentuk di Kabupaten Deli Serdang? Bagi kami dinas ini sangat penting Mas. Iya Bang ya. Ya. Jadi memang sebagai OPD baru yang berkaitan dengan pemadaman kebakaran serta penyelamatan, karena luas wilayah Kabupaten Deli Serdang, kita tahu Bang, Deli Serdang ini cukup luas, 2.400 km persegi dengan jumlah penduduk 2 juta. Iya. Jadi dan kita berbatasan langsung dengan Kota Medan. Jadi kalau Abang lihat di peta, kita mau keluar dari Medan, dari ke utara, selatan, barat, dan timur, kita pasti melintas wilayah Kabupaten Deli Serdang. Iya. Kemudian di titik itu banyak kepadatan penduduk. Jadi memang itu juga salah satu alasan OPD ini bisa dibentuk, sehingga perlunya penanganan khusus berkaitan dengan pemadaman dan penyelamatan itu. Berarti memang sudah menjadi kebutuhan lah, Iya. maka dibentuknya lah OPD baru ini. Tadi kan Bapak katakan dengan diterbitkannya Permendagri nomor 16 tahun 2020, tugas pemadam kebakaran bukan hanya berkaitan dengan penyegahan dan pemadaman kebakaran, tetapi juga berkaitan dengan penyelamatan. Kira-kira penyelamatan itu seperti apa Pak? Ya, baik Bang. Jadi berkaitan dengan penyelamatan ini ada dua faktor ya. Pertama faktor kebakaran itu sendiri dan faktor penyelamatan. Jadi berkaitan dengan kebakaran kita juga harus bisa mampu menyelamatkan. Karena Berarti tidak hanya melakukan penyelamatan di kebakaran saja, di luar kebakaran juga ya, menjadi tugas dan kewenangan dari pemadam kebakaran ini Pak? Iya. Jadi khusus berkaitan dengan penyelamatan tadi, seperti baik itu yang kebakaran dan non kebakaran. Jadi yang non kebakaran
itulah yang seperti saya sebutkan, penyelamatan hewan berbisa, karena banyak masyarakat yang melapor kepada kita juga mengenai penyelamatan hewan berbisa seperti ular, ada biawak, kemudian ada juga penyelamatan terhadap seperti kucing, kemudian ada masyarakat kita juga yang cincinnya perlu dilepas dan iya, memang pernah itu saya baca artikel ya di media massa itu. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Deli Serdang membuka cincin seorang anak laki-laki waktu itu ya. Masih ingat saya itu. Jadi membuka cincin itu termasuk tugas dari pemadam kebakaran nih, Pak? Nah, itu masuk ke dalam kategori penyelamatan tadi itu? Nomenklaturnya, Mas, itu memang menjadi tugas kami. Jadi, yang terjebak di lift. Iya. Berarti hebat nih, Pak, pemadam kebakaran nih. Apa punya talenta yang sangat luar biasa ini, kemampuan-kemampuan. Kualifikasi kita khusus, Mas. Atau jadi, dalam perekrutan itu menjadi spesifikasinya gitu, Pak? Betul. Menjadi syarat? Salah satu syarat. Jadi tidak boleh fobia. Atau jangan-jangan di pemadam kebakaran ini ada pawang ularnya, Pak? Iya. Jadi kita sudah terlatih dengan kemungkinan itu. Iya. Jadi memang udah dipersiapkan kian personilnya ya, Pak ya? Memang kita harus dibutuhkan orang-orang yang tangguh, handal terhadap berbagai macam penyelamatan. Jadi, cepat tanggap ya, Pak ya? Iya. Nah, kita balik lagi ke kebakaran nih, Pak. Kan ada istilah itu, Pak. Api kecil jadi kawan, api besar jadi lawan. Nah, ini berlaku nggak kira-kira di pemadam kebakaran nih, Pak? Sebenarnya anekdot atau adagium seperti itu memang itu tidak berlaku, Pak. Maksudnya? Kenapa? Karena ya apapun namanya, jenis api baik itu kecil maupun besar itu tetap berbahaya. Iya. Jadi saya mengimbau juga kepada masyarakat jangan berpikir adagium seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa tahu api itu berbahaya atau tidak. Jadi ketika kita lalai, karena sepengetahuan yang saya lihat selama ini saya bertugas di pemadam, kondisi itu justru memang disebabkan karena kelalaian kita, karena ketidaktahuan kita, ketidakpedulian, sehingga akhirnya yang tadinya api itu mungkin kecil, yang dianggap sepele, malah jadi membahayakan. Contoh kayak api rokok ya kan, Pak ya? Kan kecil itu kan, tapi kalau kena kita, iya betul, melepuh juga kulitnya. Sama seperti ibu-ibu misalnya di rumah lagi masak, mungkin dia meninggalkan ada urusan lain sebentar, tiba-tiba api kompornya sudah meledak. Iya. Nah ini kan, padahal mungkin dia berpikir hanya 5 menit, iya, dia tinggalkan sebentar dari dapur, ternyata rupanya bisa berakibat bahaya. Jadi Pak, dari kasus-kasus yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang, biasanya penyebab dari kebakaran itu apa, Pak? Memang saya lihat umumnya faktor human error. Ya, human error, apakah itu di industri maupun di rumah tangga. Jadi memang faktor kelalaian manusia ini memang menjadi faktor penyebab utama terjadinya kebakaran di Kabupaten Deli Serdang. Nah, jadi gini Pak, ada semacam pandangan masyarakat. Ini saya ini mewakili apa ya, suara masyarakat juga ini. Kadang-kadang pemadam kebakaran ini selalu aja datang terlambat. Kira-kira gimana, Pak? Ya, itu memang harus kita perlu kami sampaikan di sini, bahwasanya api itu tidak pernah kita duga datangnya. Jadi ketika api sudah mulai ada, memang kita bergerak Bang melalui panggilan pertama. Jadi kadang kan masyarakat ini sekarang kan kita tahu lah Bang, masyarakat ini kan suka sekali buat viral kan gitu kan, melalui medsos ataupun Androidnya. Ketika terjadi kebakaran bukan malah menelpon pemadam, malah dia sibuk
memviralkan, mendokumentasikan. Nah, ini yang tapi kadang-kadang gini juga Pak, iya. perasaan kita di situ kan ini pemadam kebakaran udah tahu ini gitu. Ya. Bisa secara otomatis tahu nggak? Kita nggak tahu kalau tidak ada panggilan, kita nggak tahu karena call center kita 24 jam. Jadi setiap masyarakat begitu panggilan pertama sudah masuk, tentu sesuai dengan SOP kami harus respon time 15 menit ke titik lokasi. Jadi kalau masyarakat ada pemikiran bahwasanya kami datang terlambat, padahal kalau dihitung dari titik awal kebakaran, iya. Tapi kan setelah respon time yang kita hitung dari pukul panggilan pertama, itulah kita bergerak. Jadi kalau api mulai dari 1 jam sebelumnya, ya kita itulah makanya masyarakat bilang terlambat. Padahal bukan karena pemadam kebakaran datang terlambat, karena masyarakat terkadang lambat menginformasikannya. Berarti kita sebagai masyarakat juga harus cerdas ya Pak ya. Apabila terjadi kebakaran kita segera harus menghubungi. Nggak peduli itu udah dihubungi atau belum ya Pak ya. Hubungi aja lagi walaupun dihubungi. Kan nggak bayar kan Pak? Enggak, gratis. Oh gratis. Kita pastikan gratis. Jadi gitu juga ya buat kawan deli sedang ya, ini edukasi juga buat kita semuanya bahwasannya saat musibah kebakaran terjadi kita jangan sibuk memviralkan atau mendokumentasikan, tapi penyelamatan pertama. Nah kira-kira sebagai orang terdekat yang ada di lokasi nih Pak, masyarakat apa yang bisa dilakukan sama masyarakat selain tadi menghubungi pemadam kebakaran, upaya untuk penyelamatan seperti apa? Karena kan ini kan berbahaya juga nih Pak kalau masyarakat kan nggak didukung sama sarana dan prasarana gitu. Betul. Jadi memang dalam kesempatan ini juga saya sampaikan kepada kawan deli sedang ya. Kita punya call center di telepon 061 795 1113. Jadi silakan kawan deli sedang untuk menelpon dan 24 jam kita standby. Ya. Walaupun hari Sabtu, hari Minggu itu Pak? Iya. Hari besar? Semua. Pokoknya setiap 24 jam setiap hari kita standby. Nggak peduli hari merah atau hari besar ya? Nggak ada. Jadi kita tetap kerja melayani masyarakat deli Serdang. Nah, ini kan tadi butuh proses, butuh waktu dari titik ke respon time. Iya. Respon time kita datang dari panggilan pertama ke titik lokasi. Nah, misalnya kejadian ini kan kantor dinas pemadam kebakaran ini kan di Lubuk Pakam. Betul. Kejadian misalnya ada di Percut atau kejadiannya ada di Galang atau di Pancur Batu. Nah, ini kan jarak tempuhnya kan jauh, Betul. Pak. Ya, jadi perlu kami sampaikan, Bang, sama kawan dari Serang juga, bahwasanya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang ini ada 7 pos, ya, tersebar di 7 pos di 7 kecamatan, di Pakam, di Percut, di Sunggal, Deli Tua, Hamparan Perak, Galang dan Batangkuis. Jadi dengan 7 pos ini mudah-mudahan ini bisa mampu menjawab, Bang, kebutuhan respon time terhadap kejadian kebakaran yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Dan kita juga, Bang, perlu saya sampaikan sama kawan Deli Serdang, kita juga ada dukungan dari swasta, yaitu PT Galata Lestarindo yang berada di Kecamatan Pancur Batu. Jadi itu yang PT Galata juga bisa membantu ataupun mendukung khususnya kawasan Deli Serdang di wilayah selatan yang ada di selatan Kota Medan. Nah, jadi ini kan Pak pekerjaannya berhubungan dengan darurat, bahaya gitu. Kira-kira sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemadam kebakaran itu seperti apa kira-kira, Pak? Saat ini, Bang, kita dari 7 pos itu kita punya 9 unit armada. Iya. Alhamdulillah dalam kondisi yang baik dan kita terus upayakan semaksimal mungkin untuk bisa mampu melayani masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Seperti yang saya bilang tadi, Bang, karena luas Deli Serdang ini cukup luas, 2.400 km persegi, Bang. Kalau Medan itu, Bang, hanya 290 km, Bang. Jadi dengan luas yang dimiliki Deli Serdang itu dengan sarana dan prasarana yang dimiliki pemadam kebakaran itu kira-kira apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau gimana? Ya, jadi memang idealnya, Bang, kalau bisa ya kita mohon juga mudah-mudahan melalui program ini dan ya tidak COVID juga sudah berakhir kan, gitu kan. Jadi
setiap tahun kita akan usulkan pengadaan anggaran untuk armada, sehingga nanti semua kecamatan di wilayah Kabupaten Deli Serdang, 22 kecamatan itu bisa terjangkau oleh satu unit armada yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Ya, memang kita berdoa juga ya Pak ya, semoga saja COVID ini berlahir, karena memang banyak anggaran yang terserap untuk pemulihan ekonomi pasca COVID ini ya Pak ya. Betul, Bang. Jadi kita banyak direfokusi juga. Jadi mudah-mudahan ya semangat dari teman-teman di pemadam kebakaran ini juga disupport dengan sarana dan prasarana. Nah, ini kan tadi setelah dengar cerita dari Pak Kadis ini kan Pak, kayaknya ini memang pemadam kebakaran ini tugasnya ini butuh kemampuan dan skill kemampuan khusus kan. Berarti kan ini kayak tadi kan menangani apa ini, penyelamatan dari ular-ular berbisa. Betul. Itu kan berarti ularnya kan nggak dibunuh kan Pak? Tidak. Berarti harus ditangkap. Berarti manusianya diselamatkan, ularnya diselamatkan. Udah gitu kan ada membuka apa tadi cincin yang nggak bisa terbuka. Dan ini kan perlu kemampuan dan keahlian khusus. Nah, bagaimana caranya untuk mengasah, membekali kemampuan personil ini untuk lebih baik lagi Pak kira-kira? Jadi kami Bang, dalam tugas fungsi kami sebagai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang, kami selalu melakukan pelatihan ya kepada anggota supaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas mereka dalam menjawab berbagai macam tantangan, termasuk kebutuhan masyarakat. Karena memang semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kita itu makin meningkat Bang. Itu udah satu hal yang wajar kan Bang. Kenapa? Karena ketika manusia hari ini sudah terpenuhi kebutuhannya, pasti dia akan melakukan kebutuhan yang lainnya kan gitu kan. Jadi memang saya selalu ingatkan sama anggota supaya terus mengasah kemampuan dalam meningkatkan dalam hal peningkatan kemampuan penyelamatan. Jadi di samping itu juga Bang, perlu kami sampaikan sama kawan-kawan juga, kawan Deli Serdang, kita juga punya mitra Bang. Jadi seperti kemarin ada penyelamatan buaya ataupun monyet ataupun hewan berbisa, ular. Kita punya mitra yaitu BKSDA. Apa itu? Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Jadi mereka juga bisa kita libatkan Bang untuk membantu, untuk mendukung. Jadi karena kan gini kan Pak, setiap ada permasalahan atau kejadian-kejadian ini kan kita pengen sih percaya kepada personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini untuk menyelamatkan, dan rasa percaya itulah menjadi awal bagi kita. Dan tadi Bapak udah jelaskan bahwasanya memang Dinas Pemadam Kebakaran komit ya untuk menjadi penyelamat dan selalu mengupgrade informasi, kemampuan gitu ya dengan pelatihan-pelatihan. Dan ini akan menambah kepercayaan masyarakat tentunya. Betul. Balik lagi kita ke pemadam kebakaran nih Pak. Dengan kejadian-kejadian kebakaran yang akhir-akhir ini memang ya untuk di Kabupaten Deli Serdang ini, di ibu kota Lubuk Pakam ini ya ada beberapa kejadian gitu kan. Nah, ada upaya apakah yang sudah dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran untuk mengedukasi masyarakat supaya untuk mencegah atau mengantisipasi agar tidak terjadinya kebakaran, kira-kira seperti apa Pak? Jadi kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang Bang, dalam upaya untuk melakukan upaya pencegahan kebakaran, kita terus melakukan edukasi Bang, pertama kepada masyarakat, kepada seluruh stakeholder, baik itu aparatur pemerintah yang ada di kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan. Kemudian kami terus mengimbau melalui biner, pandu kepada masyarakat, menyampaikan call center setiap ada kejadian, tolong cepat dihubungi. Kemudian juga Bang, kami dalam rangka untuk memperkuat sistem proteksi kebakaran di Kabupaten Deli Serdang menghimbau kepada masyarakat untuk membuat sistem proteksi Bang kebakaran di masing-masing usaha ataupun rumah. Jadi seperti kita tahu Bang, alat apar itu alat pemadam api ringan, seperti tabung itu Bang bentuknya,
ada yang 3 kilo dan 5 kilo. Jadi itu kita sosialisasikan Bang kepada masyarakat agar menyediakan apar tersebut di masing-masing rumah, usaha ya, usaha rumah juga maupun perumahan. Jadi apalagi dia pertokoan kan Bang. Yeah. Jadi itu penting. Kenapa? Karena itu salah satu upaya untuk menekan angka kerugian kebakaran itu sendiri ketika mereka memiliki alat pemadam api ringan, apar tersebut. Nah, Deli Serdang ini kan luas Pak. Betul. Jadi kan memang kan butuh waktu juga untuk mensosialisasikan ini. Iya. Nah, cara dari Dinas Pemadam Kebakaran ini untuk mensosialisasi, untuk mengedukasi supaya ini langsung sampai ke masyarakat ini kira-kira seperti apa kira-kira Pak? Ya, upaya kami lakukan pertama seperti yang saya katakan tadi Bang, bagaimana seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang, baik itu aparat pemerintah yang ada di bawah, kecamatan, desa dan kelurahan, kemudian pelaku-pelaku usaha, industri. Jadi Dinas Pemadam Kebakaran udah masuk ke sana itu Pak? Iya. Mengedukasi masyarakat sampai ke desa-desa gitu? Betul. Salah satu contoh Bang, kemarin kita ke satu kawasan perumahan, supaya untuk memperkuat sistem proteksi, kita usulkan mereka harus menggunakan racun api. Ya, seperti di kawasan Percut itu, kita tahu Bang, di Percut itu kan kawasan padat dan jumlah penduduknya cukup besar, ada sekitar 400.000. Kemudian di sana pengembangan wilayah seperti ada kawasan Deli Megapolitan, kemudian ada kompleks perumahan Cemara Asri dan pergudangan dan industri. Jadi memang Bang, salah satu upaya kita terus memberikan edukasi dan sosialisasi agar semua pelaku usaha ataupun stakeholder yang ada di Kabupaten Deli Serdang ini ikut mendukung bagaimana sistem proteksi kebakaran, sehingga ini juga bisa memudahkan kami ketika mereka sudah mulai sadar akan pentingnya proteksi kebakaran ini. Tentu tugas kami akan semakin ringan Bang, tidak terlalu ini, karena kalau dari data saja yang kami lihat statistik tahun lalu saja Bang, 2020 itu kejadian kebakaran itu ada sekitar 180 kejadian. 180 kasus 180 sudah ya. Kejadian. Artinya kalau kita bagi 365 hari Bang, berarti 2 hari sekali itu ada kebakaran. Ada kebakaran ya. 2 hari sekali. Karena luasnya wilayah, penduduknya cukup banyak, memang itu jadi satu upaya kita juga, kendala. Sehingga ke depan saya punya program bagaimana seluruh stakeholder untuk mendukung sistem proteksi kebakaran. Ya. Untuk sekarang ini kan zamannya digital nih Pak. Iya betul. Untuk fanpage, Instagram dari Dinas Kebakaran, mana tahu ini ada kalau kawan-kawan Deli Serdang mau mengakses informasi-informasi atau edukasi-edukasi tentang kebakaran dan penyelamatan, ini bisa diakses di mana nih Pak? Ya, jadi kami sebagai upaya untuk mendekatkan kepada masyarakat, kami juga memiliki saluran media sosial kami, yaitu baik IG maupun Facebook, ya, melalui Pasdamkar Deli Serdang. Jadi tinggal kawan Deli Serdang tinggal diklik aja, ketik di baik IG maupun Facebook Pasdamkar Deli Serdang. Nanti akan kawan Deli Serdang bisa melihat apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita layani, baik itu dalam hal pemadam kebakaran maupun dalam hal penyelamatan. Ini terakhir ini Pak, waktu di saat kejadian kebakaran itu kan Pak, terkendala nggak kira-kira pemadam kebakaran dengan kondisi jalan yang ramai atau di titik lokasi masyarakat yang berkerumun gitu? Iya. Jadi Bang, memang kita tahu bagaimana kondisi kultur masyarakat kita. Ketika ada kejadian, mereka justru lebih banyak berbondong untuk melihat dekat gitu kan, sehingga itu juga menyulitkan anggota kami untuk menembus akses ke titik lokasi. Jadi memang kami himbau juga melalui forum ini Bang. Jadi kira-kira seperti apa Pak kalau misalnya, ya kita mudah-mudahan jangan terjadi, kalau ada kejadian kebakaran, masyarakat itu yang berkerumun di lokasi itu seharusnya seperti apa? Ya, jadi kami mengimbau kepada masyarakat dan kawan Deli Serdang bagaimana
supaya agar setiap ada kejadian kebakaran kasih ruang bagi kami, karena sesuai aturan Bang, presiden aja Bang, kalau lewat ada mobil damkar dia harus mendahulukan kami. Jadi itulah pentingnya pemadam kebakaran. Bayangkan Abang aja, seorang presiden aja kalau kami lewat dia harus berhenti, mendahulukan, dia harus ngasih jalan bagi kami. Nah, bagaimana dengan masyarakat juga di masyarakat kita, supaya juga ya mereka harus menyadari pentingnya akses yang kami lalui, sehingga termasuk juga ambulan ya Bang ya. Iya. Jadi kalau pemadam ini memang kita punya aturan sampai seperti itu Bang. Jadi masyarakat juga harus bisa memahami itu. Jadi dari cerita obrolan kita tadi nih Pak, dari awal hingga akhir nih, banyak kebakaran itu disebabkan oleh kelalaian manusianya. Iya, betul. Seperti tadi lupa mematikan kompor gas, kemudian yang sering terjadi itu akibat konsleting listrik. Betul. Nah, himbauan dari pemadam kebakaran itu seperti apa kira-kira supaya konsleting listrik ini tidak menjadi pemicu atau penyebab kebakaran? Iya, jadi memang Bang, dari beberapa kejadian yang kita lihat, kita mengimbau kepada masyarakat dan kawan di Serdang, setiap instalasi listrik di rumah ataupun di usaha, mohonlah agar menggunakan yang SNI Bang ya, standar nasional Indonesia. Jadi memang kemudian ya bagaimana instalasi mereka di setiap perumahan itu betul-betul safety aman, ya. Itu Bang. Itu ya. Apalagi jangan sampai make cok-cok sambung sampai bertimpa-timpa. Itu sering kali itu ya Pak, menyebabkan konsleting. Baik Pak Kadis, demikian obrolan kita pada hari ini, semoga saja bermanfaat bagi kawan Deli Serdang ya. Kita pakai lagi maskernya nih Pak Kadis nih. Dan sebelum berakhir obrolan ini, perlu kita informasikan kembali buat kawan Deli Serdang, jangan lupa untuk mendukung channel ini. Caranya gampang, like, comment, and share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.